Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, zat yang menjadikan kita sebagai seorang muslim, dijadikan kita menjadi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah diberikan kepada kita kesehatan sehingga di pagi hari yang indah ini kita bisa kembali berjumpa, bermuajah, bertatap muka, bertemu untuk menuntut ilmu. Semua adalah langkah kebaikan, mudah-mudahan akan tercatat sebagai amal kebaikan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, seorang nabi yang ummi, nabi yang begitu tawadhu jiwanya, namun begitu luas ilmu pengetahuannya, bagaikan samudra yang tak pernah kering, dan namanya akan selalu disebut oleh berjuta-juta umat manusia di seluruh dunia hingga akhir masa nanti. Nabi kita, nabi yang ummi itu ialah nabi kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kita akan melanjutkan tafsir Yasin. Kenapa? Kan bagus. Halo. Bulan lalu kita sudah sampai ayat 70. Sekarang kita teruskan ayat 71 sampai selesai, yang akan dilanjutkan dengan surah Al-Waqiah ya. Baik. Jadi kita mulai dari ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka menguasainya. Allah menciptakan binatang-binatang ternak untuk manusia. Di antaranya ada yang buat kita gunakan, kita tunggangi, seperti kuda, seperti unta, seperti keledai dan lainnya. Kemudian Allah mengingatkan kita, apakah mereka tidak melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka menguasainya. Allah yang menciptakan binatang-binatang itu, manusia yang menggunakannya untuk keperluan manusia, untuk roda perdagangan. Dahulu belum ada mobil, yang terpakai adalah bendi, kuda, untuk membawa sayur-mayur, membawa beras, membawa segala macam keperluan manusia, dari sawah ke pasar, dari kampung ke kota, semua menggunakan bendi, kuda ya. Kalau di Arab menggunakan unta. Semua diciptakan Allah untuk kepentingan manusia. Bagaimana manusia tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada mereka? Kemudian ayat 72-nya, wa dzallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun.
Dan kami menundukkannya, hewan-hewan itu, untuk mereka, lalu sebagian untuk menjadi tunggangan mereka dan sebagian untuk mereka makan. Luar biasa kasih sayang Allah kepada umatnya. Dia menciptakan hewan baik untuk tunggangan manusia maupun sebagian ada yang kita makan, seperti domba, kambing, sapi, semua kita makan. Dan kami menundukkannya, hewan-hewan itu. Hewan-hewan itu ditundukkan untuk kita. Artinya mereka nurut kepada manusia. Kuda itu binatang liar kalau dia ada di hutan, tapi di tangan manusia dia menjadi kendaraan manusia. Dia bisa dikuasai oleh manusia. Begitu juga unta, begitu juga yang lainnya. Begitu juga sapi, kerbau. Walaupun kalau di hutan mereka liar, tapi di tangan manusia mereka patuh. Ada pepatah bilang seperti kerbau dicocok hidungnya. Dia nurut aja, dibawa kemana aja nurut. Padahal kalau dia mau melawan manusia, manusia pasti kalah. Itulah kelebihan manusia diberikan Allah untuk bisa menguasai binatang-binatang ciptaannya. Semua binatang bisa dikuasai oleh manusia. Walaupun ular berbisa, walaupun ular piton yang besar, buaya yang hidupnya di air, semua bisa dikuasai oleh manusia dengan kepintarannya. Walahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun. Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya, maka mengapa mereka tidak bersyukur? Ditanya sama Allah. Manusia mendapat manfaat dari daging, dari susu, tetapi kenapa sedikit sekali manusia yang bersyukur? Lupa mensyukuri nikmat. Di surah Ar-Rahman berapa kali Allah mengulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang engkau dustakan? Berapa kali, Ibu? Ada yang tahu? 31 kali diulang oleh Allah kalimat itu. Artinya begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada manusia, tapi sedikit sekali manusia yang mensyukuri. Banyak manusia yang lupa bersyukur. Hewan diciptakan Allah, bisa ditunggangi, bisa dimakan, sampai susunya pun bisa diminum. Susu sapi, dulu belum ada susu kaleng, saya ngalamin. Beli susu diperas itu dari sapi, diperas di botol gitu, kita minum. Lebih sehat, nggak ada campuran kimia. Mati. Kok tiba-tiba mati? Tiba-tiba mati, padahal bagus suaranya. Binatang bisa kita tunggangi, susunya bisa kita minum. Dulu belum ada susu kaleng, kita minum susu langsung dari perasan yang diperas dari sapi. Itu lebih sehat, nggak ada campuran apapun, tanpa menggunakan gula juga sudah enak. Itulah kuasa Allah. Begitu juga susu kambing. Kalau di Arab, susu kambing yang jadi minuman mereka, karena sapi di sana jarang. Ada unta, tapi susu unta tuh kalau yang enggak tahan baunya nggak bisa meminumnya. Susu unta itu vitaminnya banyak, gunanya banyak.
tapi orang-orang kita jarang bisa meminumnya. Baunya nggak enak, rasanya nggak seperti susu sapi atau susu kambing. Dia lain sendiri. Itulah nikmat Allah yang diberikan kepada manusia, tapi manusia sedikit sekali yang bersyukur. Kebanyakan manusia masuk neraka karena mereka kurang bersyukur. Mereka sholat, mereka berpuasa, mereka tahajud, mereka puasa Senin Kemis, tapi lupa bersyukur. Bersyukur bukan hanya ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah itu memang artinya segala puji bagi Allah. Emang rasa syukur kita ucapkan alhamdulillah, tapi tidak sebatas itu aja. Harus kita maknai di dalam hati bagaimana rasa syukur itu. Kita benar-benar bersyukur Allah memberikan kita kesehatan, sehingga dengan kesehatan yang ada saya bisa sampai di sini bertemu dengan ibu-ibu. Ibu-ibu bisa datang ke masjid sini bertemu dengan saya, belajar dan berkumpul di majelis taklim bersama. Jadi ini adalah nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita. Sering kita lupa. Yang kita ingat kita nggak punya rezeki aja. Yang kita ingat kekurangan yang diberikan Allah aja kepada kita. Wah, orang-orang udah punya ini, udah punya itu, kita masih begini aja. Padahal nikmat kesehatan itu luar biasa. Saya contohnya, dulu ketika saya masih muda, saya jalan kemana aja enak, nggak ada hambatan. Sekarang udah tua, kaki saya sering sakit. Jalan dari rumah ke sini aja itu memerlukan bantuan. Tadi lihat berapa ibu-ibu yang menolong. Cuma ngangkat kaki dari bawah ke atas. Itulah umur kita, ada batasannya. Kemampuan, kekuatan otot-otot kita ada batasannya. Karena itu pergunakan waktu yang diberikan Allah, waktu kita sehat, gunakan untuk beribadah semaksimal mungkin. Gunakan untuk membaca Al-Quran, gunakan untuk melakukan salat dengan khusyuk. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Tanda-tanda orang yang beriman itu ialah apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah kuat imannya. Sekarang apakah kita seperti itu? Kita yang bisa menilai diri kita sendiri. Ketika kita mau sholat, kita mengucapkan Allahu Akbar. Di bawah kuping ini, dua ibu jari kita begini. Kita menyebut Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar. Bergetar enggak hati kita ketika itu? Kita lupakan semua adalah kecil, hanya Allah yang maha besar. Terus kita baca ayat-ayat Allah. Kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bergetar enggak hati kita? Bertambah kuat enggak iman kita? Kita mengatakan, ya Allah, segala puji bagimu, Tuhan seru sekalian alam. Allah di atas arsy sana berseru kepada malaikat, menyambut pujian kita dengan mengatakan, lihatlah hambaku memujiku, engkaulah yang terpuji wahai hambaku. Allah memuji kita di hadapan malaikat di arsy-Nya sana. Begitu senangnya Allah dipuji oleh manusia, dia kembalikan pujian itu kepada yang memujinya. Itulah kasih sayang Allah kepada kita. Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya, maka mereka mengapa tidak bersyukur? Dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapatkan pertolongan.
itu manusia. Udah dikatakan di surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa, nggak ada sekutu baginya, nggak ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Jangan kita ingat, karena kalau kita sakit kita boleh ke dokter, itu kita ikhtiar. Tapi yang menyembuhkan kita adalah Allah, bukan dokter. Jadi jangan sekali-sekali ibu pergi ke dokter sana, itu bagus deh, orang sakit itu pasti sembuh. Salah, yang menyembuhkan adalah Allah. Itu hanya ikhtiar kita. Jangan mempersekutukan Allah dengan apapun ciptaannya. Kalau kita menganggap dokter yang menyembuhkan kita menganggap dukun yang menyembuhkan kita sudah mempersekutukan Allah. Karena di dalam hadis dikatakan Allah menimbulkan penyakit dan memberikan obatnya. Semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit ajal. Kalau sudah ajal, tidak bisa maju, tidak bisa mundur, dia pasti meninggal. Sakit atau tidak sakit, tua ataupun muda, orang meninggal nggak harus sakit parah, nggak harus nunggu tua. Kalau sudah waktunya dia meninggal, dia akan meninggal. Jadi di sini yang dimaksudkan dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Mereka mengambil orang pintar, mengambil dukun spiritual untuk mengobati penyakit mereka yang katanya pintar mengobati segala penyakit. Itu semua adalah langkah kita menuju kemusyrikan. Kita boleh berobat, itu hanya ikhtiar, tapi semua kita serahkan kepada Allah. Sembuh atau tidaknya kita serahkan kepada Allah. Dikasih obat kita minum, kalau belum sembuh juga mintalah. Karena itu sebaiknya kalau kita sakit jangan langsung ke dokter. Ambil air putih, bacakan Al-Fatihah, baca Allah kita sendiri, minta pada Allah. Waktu kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Di situ kita minta pada Allah, ya Allah, sembuhkan penyakitku. Minum air itu. Kalau belum sembuh juga baru kita pergi ke dokter. Begitu Ibu. Jadi enggak semua penyakit tuh harus ke dokter, harus ke dukun, enggak. Coba dengan cara kita dulu sendiri. Baca doa fa idza maritu wa huwa yashfin. Apabila aku sakit, engkaulah yang menyembuhkan ya Allah. Kita berserah diri kepada Allah. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Mereka sesembahan itu yang selain Allah itu tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahannya itu. Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Nabi kita diturunkan di daerah musyrik. Di Makkah waktu itu kaum musyrikinnya luar biasa. Mereka percaya kepada berhala, mereka percaya kepada sesuatu yang menjadi kebiasaan mereka. Mereka biasa percaya kalau ada suara burung ini akan terjadi begini.
Kalau ada ini, itu juga nggak boleh. Kita juga begitu ya Bu ya. Kalau ada kupu-kupu udah masuk ke rumah kita, katanya nanti ada tamu. Itu nggak boleh ya. Biarin aja kupu-kupu masuk, dia mau masuk. Kalau ada ya begitulah. Banyak yang sifatnya itu namanya syirik kecil. Tapi kalau dibiarkan lama-lama besar. Kalau banyak yang kita lakukan, kecil sedikit lama-lama jadi banyak. Tapi perintah Allah yang diperintahkan enggak kita jalankan. Kalau kita mau keluar, baca bismillah. Allahumma bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Mulai dengan kaki kanan. Enggak kita lakukan. Kita baca ayat kursi agar dalam perjalanan kalau terjadi sesuatu kepada kita mati dalam keadaan syahid. Ayat kursi itu dibaca kalau kita mau pergi, kita berserah diri kepada Allah. Kalau misalnya kita kecelakaan atau terjadi sesuatu pada diri kita, tiba-tiba Allah memanggil kita dalam perjalanan, insya Allah kita mati dalam keadaan syahid. Kita pulang dari mana-mana, masuk ke rumah, walaupun gak ada orang, kita sebut assalamualaikum. Masuk rumah sendiri, kita sebut assalamualaikum. Kita baca ayat kursi, mudah-mudahan rumah itu mendapat berkah. Jadi yang tidak diajarkan Allah dilakukan. Ada ini, ada cicak banyak di dinding, katanya begini. Cicak memang boleh dibunuh ya Bu ya, boleh kita usir. Tapi kalau semut nggak boleh dibunuh sebenarnya. Tapi kalau dia banyak, kita juga takut. Kalau ada semut gede yang ngegigit kita gimana? Terpaksa kita bunuh. Jadi apa yang diperintahkan Allah laksanakan, apa yang dilarang tinggalkan. Ada dukun katanya, wih itu bisa ngobatin orang kena guna-guna. Kata dukun nanti dibilang, oh ini ada yang gak seneng sama ibu, orangnya begini. Ibu ngebayangin tuh orang, oh ini kayaknya si ini nih. Itu jadi dosa buat kita. Nggak ada Bu. Kalau ibu dulu Nabi, ini untuk contoh umatnya, Nabi sakit panas, terus dia nggak bisa ngapa-ngapain. Malaikat duduk di samping kiri, samping kanan Nabi. Malaikat berkata antara yang satu dengannya, kenapa dia? Kenapa Muhammad? Seseorang melakukan sihir kepadanya. Ya katakanlah tenun ya, ya guna-guna gitu kalau di sini, melakukan sihir kepadanya. Di mana diletakkannya? Terus dibilang di bawah sumur di belakang rumah. Terus Nabi meminta Ali bin Abi Thalib untuk cari apa yang ditaruh di dalam sumur itu. Rupanya rambut Nabi. Jadi ada sisir yang biasa dipakai Nabi, ada rambut Nabi, itu digunakan untuk melakukan sihir kepada Nabi. Jadi kalau sekarang ada dukun bisa pakai rambut, bisa pakai, itu memang ada ceritanya. Tapi setelah diambil rambut itu, dibuang, ditanam di dalam tanah, Nabi sembuh. Cuma baca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu yang diajarkan malaikat. Disuruh Nabi membaca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Dikubur rambutnya itu yang ada di dalam sumur itu, dikubur, sembuh. Ya, jadi memang dulu ada contoh seperti itu. Semua contoh ada dalam Al-Quran. Ketika Nabi dikepung, ketika mau hijrah,
Nabi dikepung. Nabi berdua Ali aja, Sayyidina Ali. Dipanggil Ali sama Nabi. Rumahnya udah dikepung sama tentara Quraisy. Mau lewat mana juga susah jalannya. Terus Nabi manggil Ali. Wahai Ali, maukah kamu menggantikan aku tidur di tempat tidurku? Ali bilang baik. Tidur menggantikan Nabi itu bukan sesuatu yang enteng, karena dia akan dibunuh. Tapi seorang sahabat nggak takut. Lebih baik dia yang mati daripada Nabi. Kalau Nabi yang mati, nggak ada yang berdakwah, nggak ada yang menyebarkan Islam. Ali bersedia tidur di tempat tidur Nabi. Dilihat sama kaum Quraisy, udah tidur belum? Nabi belum tidur. Dilihat. Padahal ketika mereka ngantuk, pasukan Quraisy itu ngantuk, Nabi mengambil pasir pelan-pelan, disiram itu ke tentara-tentara itu, mereka tertidur. Nabi keluar pelan-pelan. Begitu mereka terbangun, mereka lihat Nabi masih di tempat tidur. Padahal itu Ali. Mereka mau bunuh, dilihatnya Ali, bukan Muhammad. Nggak jadi, Bu. Orang-orang dulu konsekuen, yang dicari siapa, itulah yang dia bunuh. Yang dia ingin bunuh Muhammad, yang ada di tempat tidurnya Ali, berarti nggak dibunuh Ali. Coba sekarang, misalnya terjadi di Indonesia seperti itu, dia mau bunuh siapa, yang ada di tempat tidurnya itulah yang dibunuh. Kalau zaman Nabi enggak, yang diincernya Nabi, ya Nabi yang akan dibunuh. Nabi selamat sampai ke rumah Abu Bakar. Dari sana dia naik kuda ke Gua Hira. Terus Ali dibangunin, ditanya kemana Nabi, nggak tahu. Mereka kejar Nabi sampai di pintu Gua Hira. Allah menciptakan sesuatu yang luar biasa. Ada sarang labah-labah baru di situ. Ada sarang burung dengan telurnya. Mereka bingung. Berarti nggak ada orang di dalam gua ini. Kalau ada, pasti sarang laba-laba itu rusak. Karena sarang laba-laba, sarang paling mudah rusak itu adalah sarang laba-laba. Kesenggol aja dia rusak, jadi nggak mungkin ada orang masuk. Terus dilihat burung banyak telurnya, berarti burung ini udah beberapa hari bertelur di situ. Sebenarnya Allah mau mengecohkan pandangan kaum Quraisy. Mereka balik lagi, padahal Nabi sama Abu Bakar ada di dalamnya. Nah, itulah cara Allah melindungi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita balik 77. Dan tidaklah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes air mani. Ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Manusia diciptakan dari setetes air mani. Ketika berhubungan seorang laki-laki dengan seorang suami dengan istrinya, dia menumpahkan sperma ke dalam rahim istrinya, sehingga membuahkan dari sperma itu menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging dilapisi sama tulang, kemudian dibungkus lagi dengan daging, maka terciptalah makhluk yang lain yang disebut manusia. Tapi kenapa setelah dia menjadi manusia, dia menjadi musuh yang nyata buat Tuhannya? Lupa dari apa dia diciptakan. Ya. 78. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Manusia berkata begitu. Setelah dia jadi manusia utuh seperti sekarang, dia bisa jadi tentara, dia bisa jadi panglima perang, dia merasa gagah. Dia berpikir, siapa yang bisa menciptakan tulang-tulang yang sudah runtuh, rapuh? Nanti kalau kita mati, badan kita kan membusuk.
Mereka orang kafir Quraisy itu tidak percaya kita akan dihidupkan lagi. Nah, mereka bilang, siapa yang bisa menciptakan tulang-tulang yang sudah bercecer itu? Bisa bangun lagi, bisa ditumbuhi daging lagi, bisa menjadi manusia lagi. Nah, itulah kebodohan manusia. Padahal sebelumnya pun dia nggak ada apa-apa, cuma dari setetes air mani, dari hasil hubungan suami istri, dia menjadi segumpal darah yang tadi saya sebut, akhirnya menjadi manusia. Jadi buat Allah gampang aja menciptakan yang nggak ada aja diciptakan, apalagi yang tadinya ada dikembalikan hidup kembali, itu mudah saja baginya. Ya. Dan dia membuat perumpamaan. Udah ya, 79. Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Dari nggak ada kita diciptakan ada, nantinya kita juga akan nggak ada, dan kita dihidupkan kembali setelah sangkakala kedua ditiup. Semua mayat itu bangun, berjalan ke padang mahsyar dengan telanjang bulat. Tapi semua udah nggak memperhatikan itu. Masing-masing sibuk sama dirinya sendiri, nggak sadar kalau dia tuh telanjang bulat. Yang pertama nanti dikasih baju adalah Nabi Ibrahim sama Allah. Nabi Ibrahim, setelah itu Nabi Muhammad, nabi-nabi lain, baru kita semua dikasih baju. Ya, jadi jangan menganggap kita ini udah mati, udah nggak jadi apa-apa. Kan orang Quraisy berpendapat seperti itu. Nggak mungkin orang yang udah jadi tulang belulang dibangunkan lagi, dihidupkan lagi. Padahal tadinya juga semua manusia nggak ada. Sekarang berapa banyak, berapa miliar manusia di seluruh dunia, dari hanya seorang Adam dan Hawa. Jadi berkembang biak begitu banyak. Katakanlah Muhammad 80, yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka ketika itu kamu nyalakan api dan kayu dari kayu itu. Nah, api juga dari mana? Semua dari Allah. Dulu belum ada kompor listrik, belum ada kompor gas, orang pakai kayu. Kayu jadi bahan bakar. Belum ada korek api, mereka mengasah batu di atas, keluar api, pakai kertas, baru ke kayu. Semua melalui perubahan-perubahan pelan-pelan dari tradisional menjadi konvensional. Coba bayangkan, dulu orang tua kita, saya ngalamin, nenek saya bikin apa aja pakai tungku gitu kan, pakai kayu, ranting-ranting kecil dulu yang dihidupin, yang mudah kering, jadi dibakarnya gampang, baru nanti dicampur pakai kayu batangan. Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu dari jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Allah bisa menciptakan langit dan bumi. Kenapa Dia nggak bisa menciptakan manusia yang sudah hancur kembali bersatu kepada jasad dan raganya? Nanti di hari kiamat akan turun hujan. Yang pertama tumbuh adalah tulang ekor kita. Tulang ekor kita kesiram air, lama-lama membesar menjadi pantat, menjadi tubuh dari tulang ekor. Makanya kalau ibu membeli ayam,
Membersihkan paling terakhir itu jangan tulang ekor, jangan yang lain. Yang lain bersihkan dulu, terakhir tulang ekor. Karena kalau tulang ekor dahulu yang dibersihkan, nanti dia tumbuh lagi bulu-bulu itu. Coba aja kalau nggak percaya. Itu kuasa Allah. Bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi? Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata padanya jadilah, maka jadilah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila dia ingin menghendaki terjadinya sesuatu, dia hanya mengatakan jadilah kamu, maka terjadilah. Nggak ada yang susah buat Allah. Maka maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Kita semua akan kembali kepada Allah yang di tangannya segala sesuatu diciptakan. Jangankan manusia, itu persoalan mudah. Langit bumi diciptakan, segala pohon, ibu nggak bisa menghitung pohon, jenis pohon itu nggak bisa. Kalau ada mangga Indramayu, ada mangga harum manis, ada mangga mana lagi, ada mangga gedung, mangga gading. Pisang juga begitu, ada pisang tanduk, pisang raja, pisang kepok, pisang serai, raja serai. Nggak bisa kita menghitung berapa banyaknya ciptaan Allah. Begitu maha kuasanya dia. Apa artinya ciptaan manusia yang itu lebih berat, lebih berarti. Ciptaannya yang di atas itu, yang langit kalau kita lihat nggak ada tiang, tapi dia nggak runtuh. Nggak ada langit bolong-bolong, padahal nggak ada yang melester. Waktu hujan turun nggak ada bolong-bolong, tapi hujan turun dengan deras. Rumah kita ketiban hujan keseringan bocor, tapi langit tetap aja utuh. Nah, itulah kuasa Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Kalau dia menghendaki segala sesuatu, dia tinggal mengatakan jadilah kamu, maka terjadilah. Jadi kalau ibu baca surah Yasin pas sholat, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Meresap ke hati kita. Begitu kuasanya Allah terhadap segala sesuatu. Apabila dia menginginkan terjadinya sesuatu, tinggal mengucapkan jadilah kamu, maka jadilah. Subhanalladzi, maha suci Tuhan. Biadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. Maha suci Tuhanmu yang menjadikan segala sesuatu dan menjadikan para malaikat, dan kepadanya kamu akan kembali. Surah Yasin ayat terakhir. Kepadanya kamu akan kembali. Itu yang harus kita ingat. Sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, semua akan kembali kepada Allah dengan tidak membawa apa-apa, hanya membawa amal soleh. Rumah yang gedung ada berapa biji, ada berapa banyak, di mana-mana ada, enggak dibawa satupun. Istri yang cantik, anak yang pinter-pinter, kalau enggak soleh, enggak solehah, enggak ada artinya buat kita kalau kita udah kembali kepada Allah. Jadi satu-satunya yang harus kita ingat, siapapun kita, bagaimanapun kita, jadi apapun kita, kita semua akan kembali kepada Allah. Telanjang, cuma dibungkus kain kafan. Kain kafan nggak ada kantongnya buat bawa duit. Biar banyak duit kita, nggak bisa. Kain kafan nggak ada kantongnya. Hanya amal soleh yang ibu bawa. Itu yang harus diingat.
Nah, surah Yasin udah selesai, saya artikan. Saya lihat waktu ya, minta al-waqiah kan. Boleh tanya jawab dulu. Oh, surah Yasin. Ya boleh. Barangkali ibu ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan Ibu. Ibu jangan takut-takut, saya nggak galak kok. Silakan Ibu. Masih jauh waktunya. Kan sampai 11.45 ya? Sampai jam 11. Sekarang baru 10.35, masih setengah jam lagi. Ayo Ibu, siapa yang mau bertanya mengenai surah Yasin? Yang mau bertanya, Ibu. Tanya aja Bu, nggak usah takut-takut. Bu Irma. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan di seputar surah Yasin sambil menunggu yang lain. Mungkin saya ingin bertanya terkait dengan kata kun fayakunnya Allah itu. Kun fayakunnya Allah itu bagaimana kita bisa mendapatkan kun fayakunnya Allah jika kita ingin sesuatu gitu. Kalau kita doanya terkabulkan gitu. Biasanya kun fayakun itu kaitannya dengan sesuatu yang ajaib, yang istimewa, yang mungkin ingin disegerakan seperti itu. Bagaimana apakah ada tahapannya atau cara apa yang bisa mengundang kun fayakunnya Allah? Terima kasih. Iya. Kun fayakun ini apa yang dikehendaki Allah, bukan dikehendaki oleh manusia. Seperti terjadinya Adam, terciptanya Adam. Allah mengambil segumpal tanah, min salsalin kal fakhar, di dalam surah Ar-Rahman disebut khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Tanah kering bisa jadi manusia, itu kehendak Allah. Dia hanya mengatakan fa innama amruhu idza arada syai'an. Jika dia menghendaki terjadi sesuatu, maka dia cukup mengatakan jadilah kamu, maka jadilah. Jadilah kamu Adam, maka jadilah Adam. Kemudian dari sebagian tubuh Adam dijadikannya Hawa. Kalau di dalam Injil dikatakan wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga dia harus sejajar dengan laki-laki, tidak boleh berada di bawah kaki laki-laki. Islam lebih hebat lagi. Hawa diciptakan dari sebagian tubuh diri Adam. Jadi bukan hanya sebagai pendamping, tapi dia adalah bagian tubuh dari laki-laki itu sendiri. Makanya seorang istri, seorang suami, istrinya itu adalah bagian dari tubuhnya dia. Ya, jadi begitu diciptakan Hawa, barulah setelah diturunkan ke bumi terjadinya manusia dari hubungan antara Adam dengan Hawa sampai seterusnya sekarang ini. Itu. Jadi kun fayakun itu memang untuk sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang diinginkan Allah terjadi. Ketika dia menciptakan langit dan bumi selama 6 hari diciptakan, Allah mengatakan semua tadinya satu, kemudian dipisah oleh Allah dengan mengatakan kun fayakun untuk langit dan untuk bumi. Jadi memang kun fayakun itu untuk sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi
tapi bukan untuk keinginan manusia. Maksudnya kita kepingin dikasih rumah, punya rumah gedong, tiba-tiba kita minta sama Allah dibilang kun fayakun. Enggak begitu. Kita harus melalui usaha. Yang dimaksud kun fayakun untuk Allah adalah untuk ciptaannya yang luar biasa. Seperti terciptanya langit, diciptakannya dalam 6 masa, kan diceritakan di dalam Al-Quran begitu. Nah, diciptakannya bumi, itu semua pakai kun fayakun. Kaitannya biasanya suka dikaitkan dengan hal-hal kejadian yang luar biasa untuk manusia. Gitu. Misalnya kita tidak punya kemampuan untuk, tapi kita punya keinginan misalnya untuk beribadah haji gitu ya. Tapi kita melihat gitu, realitanya kayaknya belum memungkinkan. Gitu. Iya. Tapi kita kan punya harapan gitu. Betul. Bisa semuanya. Gitu. Betul. Iya. Untuk membuat langit dan selisih. Iya, iya. Dengan kata kun fayakun gitu. Iya. Untuk hal gitu bisa gitu. Iya. Diterapkan gitu. Pasti maksudnya supaya untuk kita juga punya keyakinan bahwa apapun kalau kita punya harapan yang baik, insya Allah Allah akan kabulkan. Betul. Iya. Betul. Allah tinggal mengatakan kun fayakun, dia berangkat kita ke haji. Saya waktu berangkat haji tahun 2003, saya nggak sengaja datang ke, sebenarnya saya mau nemuin adik saya di departemen agama. Adik saya di lantai 7. Begitu saya lagi jalan-jalan di lantai pertama, saya lihat ada siskohat haji. Saya tanya sama petugas, apa itu siskohat haji? Sistem kuota haji. Kapan terakhir berangkat haji? Penutupan pembayaran haji hari ini Bu, jam 12. Terus saya ingat saya punya tabungan haji. Saya lihat, saya nggak jadi nemuin adik saya. Saya pergi ke bank syariah. Saya lihat tabungan saya kurang 2 juta lagi. Saya bingung. Pengen saya berangkat. Jam 12 siang terakhir ditutup. Terus saya pulang ke rumah, saya bilang sama anak-anak saya, Mama mau pergi haji tapi duitnya kurang 2 juta. Gimana ini? Semua berembuk. Akhirnya ya itu kun fayakun, Allah memberikan yang luar biasa. Tiba-tiba anak saya pada ngumpulin duit. Sisa 2 juta itu terkumpul, saya bayarin, saya nggak pakai waiting list, langsung berangkat. Nah, itu kalau memang Allah menghendaki kita berangkat, betul. Tinggal Allah mengatakan kun fayakun, berangkat, kamu berangkat. Makanya kalau kita punya sesuatu harapan, kita baca aja kul innama an amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau memang belum diberangkatkan, berarti Allah belum menghendaki kita berangkat. Mungkin kalau kita berangkat tahun itu, kita di sana mengalami banyak cobaan. Kalau kita udah diizinkan berangkat, insya Allah saya dipermudah. Wah, ya Allah, saya dapat hotel di bawah. Jadi kalau mau ke masjid tinggal kabur aja, nggak nunggu lift. Coba kalau nunggu lift lantai 20 atau lantai 14. Lantai 20 masih enak, terakhir. Jadi dia paling atas. Turun masih dapat lantai 19, lantai 18. Begitu sampai lantai 14 udah penuh. Yang nunggu di lantai 14 turun kan, coba bayangin dari lantai 14 ke bawah turun. Kan tangganya. Akhirnya mereka kalau mau sholat Johor jam 11 mereka udah nunggu lift. Saya enggak, alhamdulillah, karena saya di bawah. Waktu di Madinah juga begitu. Saya dapat hotel cuma di lantai 2, turunnya cuma 1 tingkat. Jadi kalau Allah sudah menghendaki, ada aja kemudahan kita dapat. Enggak usah susah-susah. Makanya ibu yakinlah bahwa kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Kekuasaan manusia terbatas. Duit kita ada, badan kita nggak sehat. Badan kita sehat, duit kita belum cukup. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, ketemu itu jalannya.
Saya mau ketemu adik saya di Departemen Agama, akhirnya saya berangkat haji. Itulah yang disebut kun fayakun. Kekuasaan Allah itu tidak terbatas ya Bu ya. Jadi benar Ibu, pupuk aja harapan. Harapan itu harus kita pupuk, harus kita yakin bahwa Allah Maha berkehendak. Kalau Dia sudah berkehendak, semua tinggal kun fayakun. Ya, ada lagi? Ada lagi, Ibu barangkali ingin bertanya? Kalau nggak ada, kita ke Al-Waqiah sebentar. Tapi waktunya tinggal 15 menit lagi, jam 11. Sepertinya untuk pembacaan Al-Waqiah bisa kita lanjutkan di menit selanjutnya ya. Iya. Sekarang masih tanya jawab ya. Iya, 15 menit lagi. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu? Silakan Ibu jangan takut-takut. Enggak dimarahin kok. Saya malah senang kalau Ibu banyak bertanya. Saya malah senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu saja, apa hukumnya baca surat Yasin untuk orang yang sudah meninggal? Baca apa? Surat Yasin. Hukumnya nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya orang meninggal dibacakan Yasin. Jadi saya nggak tahu hukumnya karena nggak ada hadisnya. Kan di surah Yasin sendiri ayat 70. Ayat 70, agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Itu Yasin ayat 70. Agar engkau Muhammad memberikan peringatan kepada orang yang hidup hatinya. Apakah orang mati hidup hatinya? Darah pun udah nggak keluar dari dia. Dia bisa mendengar omongan kita. Orang mati itu bisa loh. Kalau kita ngelayat, dia tahu kita datang dari suara kita. Dia nggak bisa melihat, nggak bisa apa, tapi dia bisa tahu orang-orang yang datang melayat kepada dia. Makanya nggak boleh datang melayat nyeritain keburukannya orang yang udah mati. Karena dia mendengar, berat bagi dia. Kalau banyak orang menceritakan kejelekannya dia, berat bagi dia. Jadi dalam hadis atau dalam Al-Quran nggak ada orang mati disuruh membacakan Al-Quran, disuruh dibacakan Al-Quran, itu tidak ada. Makanya kalau kita meninggal di daerah Arab, mati sekarang dikubur sekarang, nggak ada ditunggu besok. Mereka nggak nunggu-nunggu orang yang datang mandiin, karena mereka semua bisa mandikan mayat. Nggak perlu manggil nunggu orang, nggak perlu. Begitu ada yang meninggal langsung dimandiin, dikafanin, disolatin, dikubur. Nggak ada di ngaji-ngajiin. Nah, di sini karena menunggu orang yang datang memandikan mayat lama biasanya. Orangnya rumahnya jauh, udah gitu dia mandikan di tempat lain dulu, ke tempat kita lama. Jadi untuk mengisi waktu yang lama ini, yang datang pada baca Al-Quran. Tapi sesungguhnya perintahnya tidak ada. Jadi kalau ditanya hukumnya apa, saya juga nggak tahu. Karena memang nggak ada hukum, nggak ada penjelasan dalam Al-Quran kalau orang mati harus dibacakan Al-Quran. Malah Nabi Muhammad diperingatkan, kamu harus memberi peringatan kepada yang hidup hatinya. Yasin ayat 70. Ya, terus ayat apa yang bagusnya dibacakan? Kalau yang paling bagus, setiap mayat itu kalau dia masih hidupnya sering membaca Al-Mulk, insya Allah dia akan dijauhi dari siksa kubur. Bukan waktu dia mati orang datang membacakan Al-Mulk, bukan itu. Pahalanya bukan buat orang yang membaca Quran, pahalanya buat dia, bukan buat si mati.
Orang mati membawa pahalanya sendiri, amal ibadahnya sendiri. Kalau waktu dia masih hidup, dia rajin membaca Al-Mulk setiap hari, insya Allah dia akan dibebaskan dari siksa kubur. Kalau dia selalu membaca Quran, Quran akan menemaninya di dalam kubur, sampai di padang mahsyar, sampai di jembatan Siratal Mustaqim, sampai dia masuk surga, ditemani oleh Al-Quran berbentuk laki-laki yang gagah. Ada hadis yang mengatakan begini, di dalam kubur ketika Munkar dan Nakir ingin menanyakan si mayit dengan pertanyaan-pertanyaannya, ada laki-laki gagah menemani si mayit. Dia bilang sama Munkar Nakir, silakan Anda bertanya, saya tidak akan mengganggu, tapi saya akan temani orang ini kemanapun dia. Akhirnya malaikat bertanya aja, tapi enggak dipersulit. Yang meninggal juga menjawab apa yang ditanya dengan mudah, karena ada yang membantu. Nanti di padang mahsyar Al-Quran meminta kepada Allah, ya Allah, orang ini sering menahan kantuknya demi membaca ayat-ayat-Mu, demi membaca aku, maka izinkan aku memberi syafaat kepada orang ini. Al-Quran bisa memberi syafaat kepada orang yang selalu membacanya. Begitu juga di jembatan Siratal Mustaqim, dia menemani kita melewati jembatan Siratal Mustaqim sampai kita masuk ke surga. Al-Quran menemani kita. Makanya jangan malas membaca Al-Quran, apalagi kalau bisa menghafal Al-Quran. Kalau satu hari satu ayat aja, 100 hari udah 100 ayat, 1 tahun 360 ayat, udah hafal Al-Baqarah sama Ali Imran. Itu bekal kita. Jangan ngarepin nanti kita mati dibacain Yasin, enggak usah ngarepin itu. Amal kita yang kita bawa mati itu. Biarpun coba kalau orang mati tenggelam di laut. Dulu orang pergi haji pakai kapal laut, kalau dia mati di atas kapal ditenggelamin aja. Enggak ada yang bacain Yasin, enggak ada. Apa dia tertolong di dalam kubur? Tetap tertolong dengan amal dia sendiri. Nggak ada. Bahkan yang sholatin dia aja nggak ada. Tapi dia pergi dengan amalnya sendiri. Nah, yang begitu boleh ada sholat gaib. Sholat gaib itu adalah mayatnya nggak diketemukan. Kalau mayatnya udah disolatin di Masjid Anu, itu nggak ada lagi sholat gaib. Ya, yang disebut sholat gaib apabila kita mati seperti kapal jatuh, pesawat jatuh, mayatnya nggak diketemukan, itu boleh sholat gaib. Sholat mayat atau sholat orang mati tapi gaib, itu boleh. Jadi ibu, yang penting yang kita persiapkan adalah bekal diri kita sendiri. Wa ilainal subhanalladzi khalaqas samawati wal arda wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan ingatlah semua akan kembali kepadaku. Kembali kepadaku membawa amalnya masing-masing. Jangan takut kalau nggak ada orang yang ngajiin kita. Jangan takut kalau kalau mayat kita nggak diketemukan, misalnya kita jatuh dari pesawat. Jangan takut, karena orang mati membawa amalnya sendiri. Kalau kita rajin membaca Al-Quran, Al-Quran akan datang menemani kita. Ya, jadi gitu ya Bu ya. Kalau di sini memang masih jadi tradisi, kalau ada orang mati dibacakan segala macam surah. Tapi pahalanya kita nggak tahu sampai kepada mayit apa enggak. Yang jelas yang baca yang dapat pahala. Nah ya, jadi saya cuma bisa menjawab seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ustadz-ustadz lain bisa menjawab yang lebih benar lagi. Ya Bu ya. Terima kasih.
Terima kasih Ibu Iya. sudah mengajukan pertanyaan. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah telah selesai ya untuk tafsir surat Yasin dari ayat 1 sampai 83. Mungkin untuk selanjutnya langsung pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustazah. Apa? Doa. Baca doa. Oh ya. Ibu, untuk menutup kajian kita hari ini, kita baca doa sama-sama ya Bu ya. Kita mulai dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalalil wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin at-tahiriz zaki wa ala alihi thayyibin wa ashabil muttaqin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan halalan tayyibah. Rabbi ighfir lana wa liwalidana warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana dzalamna anta maulana Rabbana innana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan dengan doa penutup majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sebelum pulang ada sedikit pengumuman dulu dari Ibu Ketua MPA Masjid. Pada Bu Yeni kami persilakan. Assalamualaikum.